Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak, masih semangat ya? Untuk sore ini kita mau belajar tentang persiapan SIMAK. Di sini masih ada Lutfi. Halo, Lutfi, sudah dengar suara kakak? Dengar, Kak. Oke. Kita mulai ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bisa disiapkan ya modulnya, modul proses berarti. Halo, sudah ada Insyira ya. Kita mulai ya hari ini ya. Kakak mulai dari persiapan SIMAK yang kedua atau ketujuh ya di buku ya. Iya, Kak. Oke, kakak mulai dari nomor belakang nih, nomor 15. Kenapa kakak langsung ke persiapan 7 atau persiapan kedua? Karena sebenarnya yang persiapan pertama itu sudah diupload deh di YouTube seandainya nanti. Kan kita ini cuma satu kali pertemuan kan, seandainya nanti nggak selesai. Untuk yang modul pertama atau paket pertama itu sudah ada di YouTube Bimbel SG, jadi kalian bisa lihat-lihat lagi gitu. Nah, kakak mulai dari nomor belakang di persiapan SIMAK yang kedua. Nomor 15 nih, soalnya yang ini. Sebuah benda pada jarak 10 cm di depan cermin lengkung. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Ada 1, 2, 3, 4 ya kalau tipe soal SIMAK. 1, 2, 3, 4. Kalau nanti 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah A. 1, 3 benar, jawabannya 1, 2, 3 A. Kemudian 1, 3 B. 2, 4 C. 4 saja D. Kalau semua benar baru E. Baik, untuk soal pertama, sebuah benda pada jarak 10 cm di depan cermin lengkung. Tidak disebutkan ya di sini cerminnya jenisnya apakah dia cermin cekung atau cermin cembung. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Pernyataan pertama, jika terjadi bayangan semu, maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Baik, kita ulas lagi ya tentang pengertian cermin. Cermin lengkung. Cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua ya, ada yang cekung dan ada yang cembung. Cermin cekung. Kemudian yang kedua ada cermin cembung. Apakah yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya, kalau cermin cekung, fokusnya nilainya positif. Fokus nilainya positif. Nah, kalau cembung, kebalikannya, fokusnya negatif. Sementara cermin cekung dinamakan juga sebagai cermin konkav.
konkav. Kalau cermin cembung, kebalikannya berarti konveks. Konveks, ya. Ini pengertian tentang cermin lengkung. Yang membedakan adalah ini. Titik fokusnya kalau cermin cembung itu negatif, kalau cermin cekung positif. Pernyataan pertama, jika terjadi bayangan semu, maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Kalau bayangan semu itu sama aja bayangan apa? Bayangan semu itu sama saja dengan bayangan maya. Semu itu artinya maya. Kalau maya, dia bayangannya ada di belakang cermin. Ya, ada di belakang cermin. Ini untuk bayangan maya. Nah, supaya mudah, kita misalkan di sini pakai cermin cekung karena fokusnya positif, jadi perhitungannya nggak ada minusnya gitu ya. Jadi kita misalkan di sini, misalnya ada cermin cekung nih, kakak ingatkan kembali ya tentang diagram cermin cekung. Kayak gini. Tandanya adalah di sini ada arsirannya, berarti bagian yang di sini kakak tulis 4, ini adalah belakang cermin. Kalau belakang cermin misalnya kita tandakan negatif ya. Kalau depan cermin di sini berarti positif. Nah, ini negatif, kemudian yang depan cermin positif. Untuk cermin cekung dibagi menjadi 4 ruang. Di sini ada ruang 1, yaitu antara cermin dan titik fokus. Kemudian ada ruang 2, antara fokus dengan titik kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan cermin. Itu namanya ruang 2. Kemudian yang terakhir ada ruang 3. Nah, ini ada pembagian ruang cermin cekung ya. Kalau di belakang cermin kita tandakan minus. Nah, untuk menjawab pernyataan kedua, jika jarak bayangan lebih besar dari 10 cm. Maksudnya tanda minus di sini adalah menunjukkan bahwa bayangannya berada di belakang cermin. Misalnya bayangannya ada di sini nih. 10 cm misalnya di sini. 10 cm berarti jaraknya dari cermin. Ini 10 cm. Jika jarak bayangan lebih besar dari 10 cm, berarti anggapnya misalnya 20 ya. Misalnya di sini 20 cm, berarti di belakangnya lagi jaraknya misalnya ada di sini. Nah, di sini 20 cm. 20 cm. Tandanya tetap negatif. Nah, nanti kita misalkan jarak bayangannya lebih besar dari 10 cm, berarti dia misalnya minus 20 cm misalnya jaraknya. Ingat, tanda negatif hanya untuk menandakan bahwa dia di belakang cermin ya. Bagaimana jika jaraknya berada 20 cm? Maka cara menghitungnya, pernyataan 1 tadi. Kak, ya, maaf, ini gambar cermin apa sih? kalau ini cermin cekung. Kenapa Terus, tandanya tadi? Kenapa? Kakak bisa langsung gambar cermin cekung, nggak perlu gambar cembung lagi. Kenapa, Kak? Sorry. Karena tadi kalau cermin cekung itu kita perhitungannya lebih mudah, fokusnya nilainya positif kalau cermin cekung. Kalau cermin cembung kan rumus mencari fokus itu kan rumusnya adalah ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kalau cermin cembung 1/min F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.
gitu. Jadi kalau cermin cembung itu dia sifatnya itu kadang bisa diperbesar, diperkecil kalau dia di depan cermin. Kalau cermin cekung lebih mudah permisalannya. Jadi kalau cermin cekung nih contohnya misalnya dia tuh punya rumus istimewa. Rumus istimewa tuh rumus cepatnya cermin cekung. Kalau di cermin cekung, di sini ya kakak garis. Tadi pembagian ruangannya sudah jelas ya. Antara cermin dengan fokus itu ruang 1. Antara fokus dengan kelengkungan cermin itu ruang 2. Kalau lebih besar dari titik kelengkungan cermin, itu namanya ruang 3. Nah, yang di belakang cermin disebut ruang 4. Kenapa kakak sebut lebih gampang? Karena ada rumus cepatnya untuk menentukan bayangan cermin pada cermin cekung. Pada cermin cekung itu rumusnya adalah jumlah ruang benda ditambah jumlah ruang bayangan, hasilnya tuh 5. Nah, ini rumus cepatnya nih. Ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya adalah 5. Misalnya benda berada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang berapa supaya hasilnya 5? 4. Berarti kalau benda di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Dari 1 ke 4 semakin diperbesar atau diperkecil? Besar. Iya, diperbesar. Diperbesar. Nah, 4 ini berada di depan cermin atau di belakang cermin? Depan. Di depan? Cermin. Di depan tuh yang sini yang positif. Berarti di belakang ya? Di belakang ya. Kalau di belakang cermin, di belakang cermin itu sifatnya maya. Sifat bayangan di belakang cermin adalah maya. Nah, kalau maya pasti bayangannya tegak. Jadi nggak terbalik ya. Kalau di belakang cermin bayangannya pasti maya dan tegak. Itu untuk cermin cekung. Berbeda dengan cermin cembung. Dia bisa maya atau nyata, sehingga jika bayangan semu atau maya, cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Cermin konveks itu cembung kan? Padahal sebenarnya di cermin cekung juga bisa bayangan maya kalau dia di ruang 1. Berarti pernyataan 1 salah ya, karena bisa saja dia cermin konkav kan? Berarti tidak hanya cermin konveks, tapi cermin konkav juga bisa. Sehingga pernyataan 1 salah. Balik lagi ya ke yang tadi, ke rumus cepat ini. Ini kan kalau ruang bendanya di ruang 1 kan. Kalau misalnya nih, bendanya di ruang 2, berarti bayangannya pasti di ruang 3. Nah, dari 2 ke 3 semakin kecil. Besar loh. Logikanya gini, kalau dari 2 ke 3 itu kan semakin banyak Iya. ya kan? Berarti dia diperbesar. Berarti sifatnya diperbesar. Nah, ruang bayangannya kan di ruang 3 nih. Ruang 3 itu di depan cermin atau di belakang cermin? Di depan. Di depan cermin berarti dia sifatnya bukan maya, tapi nyata. Iya, pinter. Jadi di depan cermin itu nyata. Nah, kalau nyata terbalik. Gitu. Jadi kalau di depan cermin dia nyata dan terbalik. Kalau misalnya ruang bendanya di ruang 3, berarti bayangannya di ruang 2 kan? Iya. Nah, kalau bayangannya di ruang 2,
Dari 3 ke 2 itu semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit ya. Jadi Kecil. iya, diperkecil. Kalau diperkecil, oh iya, ruang bayangannya di ruang 2 ya. Dia di depan cermin atau di belakang? Depan. Depan. Maka sifatnya adalah nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, itu keistimewaan cermin cekung ada di sini gitu. Nah, untuk cermin cembung itu nanti sifatnya ditentukan dia kan kalau cermin cembung bisa di belakang cermin bendanya. Jadi itu lebih ribet gitu. Jadi kenapa kakak milihnya cermin cekung? Ada rumus ini soalnya. Lebih cepet gitu. Oke, kita balik soal ya. Iya. Bentar, kakak nambah slide aja. Ya, ini sepintas bisa kalian baca-baca lagi ya tentang cermin cekung. Tadi pernyataan 1 sudah salah ya. Kenapa? Karena dia bisa jadi bukan cermin cekung saja, tapi juga bisa juga cermin konkav. Konkav itu cekung ya, konkav cekung. Kalau konveks cembung. Maka pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, jika bayangan lebih besar daripada minus 10, tadi sudah di slide 1, misalnya bayangannya di sini nih min 10, berarti kalau lebih besar dari min 10, misalnya jaraknya menjadi 20. Minus karena tadi dia di belakang cermin ya, di belakang cermin. Untuk menentukan titik fokusnya, untuk pernyataan 2 di sini, pernyataan 2, titik fokus ditentukan dari titik fokus ditentukan dari 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana F-nya itu adalah titik fokus, F-nya adalah fokus, kemudian S-nya adalah ruang benda atau letak benda, kemudian S aksen adalah ruang bayangan atau letak bayangan. Nah, jarak bayangannya di sini kalau lebih besar dari 10 tadi misalnya adalah minus 20 cm misalnya. Maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks atau cembung. Coba kita buktikan ya, kalau S aksennya minus 20, maka kalau S aksennya 20 berarti 1 per F sama dengan 1 per 10. Ini ya jarak bendanya. Jarak bendanya adalah 10 cm ditambah minus 20. Kan di belakang cermin, terus lebih besar dari minus 10. Kita misalkan di sini minus 20. Jadi titik fokusnya berapa nih? 1 per F sama dengan 1/10 dikurangi 1 per 20 sama dengan 20 dibagi 10, 2. 20 dibagi 20, 1. Berarti 1/F-nya adalah 1 per 20. Sehingga titik fokusnya adalah 20 cm. Positif atau negatif hasilnya? Positif. Positif. Berarti kalau positif tadi dia cermin apa? Cekung. Iya, pinter. Jadi titik fokusnya nilainya positif. Titik fokusnya nilainya positif sehingga dia cermin cekung atau konkav. Ya kan? Nah, nomor 2.
cermin yang digunakan adalah cermin, iya, cekung ya. Iya, benar. Cekung atau konkav. Sehingga pernyataan 2 benar atau salah? Salah. Salah. Jadi kemungkinan jawabannya yang mana? D. Iya, gitu ya kalau main cepat. Boleh ya kita bahas, coba kalau misalnya kita mau bahas nih, buktiin ya, kalau kayak gini kan jawabannya sudah pasti D, karena yang 3 dan 4 gak ada opsinya ya kan. Coba kalau misalnya pernyataan 3, kita bahas pernyataan 3, jika bayangan terjadi minus 20 cm, berarti S aksennya adalah min 20 cm. Cermin yang digunakan adalah cermin konkav dengan jari-jari kelengkungan atau R sama dengan 20 cm. Coba, konkav tadi apa? Konkav itu cekung ya. Sebenarnya sudah jelas salah ya, karena konkav di sini kan tadi kalau R-nya 20 berarti fokusnya berapa? Fokusnya adalah R per 2. Jari-jari dibagi 2. Berarti kalau R-nya 10 fokusnya adalah R-nya 20 berarti fokusnya 10 cm. Sehingga kalau jarak bayangannya adalah minus 20 cm, fokusnya kan positif, berarti dia cerminnya adalah cermin cekung ya. Cermin cekung karena F-nya positif. Karena F-nya positif ya, F-nya sama dengan positif. Sehingga dia cermin cekung. Jadi pernyataan 3 salah, bukan cermin konkav, tapi konveks. Pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. Pernyataan 4, jika jarak bayangan terjadi minus 6 cm, berarti S aksennya adalah 6 cm. Cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Ini sudah benar. Konveks dengan jari-jari kelengkungan 30 cm. Kalau jari-jarinya 30 cm, maka fokusnya berarti 15 ya, setengahnya kan. Fokusnya sama dengan R per 2 sama dengan 15 cm. Terus jarak bayangannya minus 6, berarti kita buktikan jarak bendanya F per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per 15 sama dengan 1 per S ditambah 1 per minus 6 ya. Ini kakak kurang min. Minus 6. Sehingga ya, sebentar. Ya, sehingga 1 per S-nya adalah fokusnya 15. Berarti 1 per 15. Oh, sorry, salah. Jarak bendanya itu kan 10 ya. Jarak bendanya 10. Kemudian jarak bayangannya minus 6 ya. Nah, kita buktikan apakah fokusnya benar 30 atau tidak. 1 per F sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 6. Jadi 1 per F sama dengan per 60 ya. Per 60, ini 6 dikurangi 1. Jadi fokusnya nilainya adalah 60 dibagi 5 ya. Dibalik. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 12. Bener nggak? 60 dibagi 10 itu 6. Terus 60 dibagi 6 itu 10 ya.
Salah. Jadi 1/F-nya adalah 60 dibagi minus 5 ya. Sehingga fokusnya nilainya adalah minus 15 ya, 15 cm. Ternyata fokusnya nilainya minus. Kalau fokusnya nilainya minus berarti cerminnya cermin di sini minus 15 cm. Iya, 12 ya, 12. Maaf, 12. 12. Ini 4 ya. Bukan 5 kan? 6 dikurang 10, 4. Jadi, salah deh. 6 dikurang, ya bener ya. 6 dikurangi 10, 4. Min 4. Jadi, 60 bagi 4 baru 15 ya. Sorry ya, Kak. Ya, sama-sama. Itu kelemahan kakak sih, nggak teliti. Padahal kakak jurusannya hitung-hitungan nih, tapi nggak teliti. Oke. Fokusnya berarti minus 15 cm. Dia negatif berarti cermin cembung, ya kan? Kalau fokusnya positif tadi cermin cekung. Dia cermin cembung berarti cermin konveks. Sehingga pernyataan 4 benar. Fokusnya minus 15 berarti jari-jarinya R-nya 2 kali minus 15 sama dengan minus 30 cm. Terbukti. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 4 saja atau D. Rumus cepatnya tadi gitu. Kalau satu salah, kemungkinan jawabannya adalah 2, 4 atau 4 saja karena satu sudah salah. Terus kita cek 2, kalau 2 salah juga berarti kemungkinan jawabannya adalah yang 4 gitu. Next, ada yang ditanyakan dari nomor 15? Cukup? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 14. Nah, ini SIMAK tahun 2018. Soalnya diambil dari SIMAK 2018 tentang kapasitor. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? Coba kita lihat. Kapasitor 1 dan kapasitor 3 dirangkai secara apa nih? Kalau sejajar gini. C1 dan C3 disusun secara, kalau rangkaian kapasitor kan gini. Ada yang gini, misalnya ini kapasitor, ini C1 dan ini C2. Kalau gambarnya seperti ini, berarti kapasitor ini disusun secara seri, sama kayak hambatan. Kalau kapasitornya disusun seperti ini C1, kemudian gini. Nah, seperti ini. Yang bawah adalah C2, maka kapasitor ini disusun secara paralel. Sehingga C1 dan C3 itu dirangkai secara apa? Paralel. Iya, pintar. C1 dan C3 dirangkai secara paralel, sehingga pernyataan 1 salah. C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan. Benar? C2, ini C2. Dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Benar? Benar ya, Kak? Dirangkai paralel. Ada cabangkah di antara C2 dan V0? Oh, enggak ada. Nggak ada cabang. Tandanya paralel itu apa, Kak? Tandanya paralel itu ada cabangnya nih di sini. Misalnya nih, di sini kan ada sumber tegangan nih, V kan, di kabel ini. Terus dia ketemu cabang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini namanya cabang. Kalau ada cabangnya berarti dia paralel. Nah, kalau seri, misalnya ini ada sumber tegangan V. Terus dia mengalirkan tegangan ke C1, kemudian lanjut ke C2.
nggak ada cabang ya, tapi dia justru meneruskan dari C1 ke C2. Berarti dia dirangkainya seri karena C1 dan C2 tidak ada cabang. Ini bukan cabang ya, justru ini terusan gitu. Yang itu dirangkainya secara seri. Berarti Sehingga si V0 ngalirin ke C2 gitu, maksud satu arah doang gitu ya, Kak? iya betul. Jadi dari V0 ini kan cabangnya kan hanya ke sini nih. Cabangnya itu kan jalannya ke sini nih positif kan, dari positif ke negatif kan, jalannya ke sini. Muternya ke sini nih. Searah jarum jam. Pas di C1, pas di cabang ini kan cabang. Ya kan? Nah, cabangnya ini ngalir ke C1, satunya lagi ke C3. Berarti ini ada cabangnya. Kalau ada cabangnya dia dirangkai secara paralel. Setelah dari C1 dan C3 keluar lagi ke cabang ini kan. Nah, ini ada cabang lagi keluar yang dari C1 arahnya ke sini, yang dari C3 arahnya dari sini ngalir terus ini ke kiri. Nah, dari kanan kiri ke satu cabang yaitu ke bawah. Ini keluarnya harus sama, yang masuk C1 dan masuk C3 keluarnya harus sama di C2. Nah, ngalirnya kan ke sini C2. Dari C2 ke tegangan nggak ada hambatan lagi, nggak ada cabang lagi, sehingga dia dirangkai secara seri, bukan paralel. Pernyataan 2 kan secara paralel, jadi dia salah. Jadi kemungkinan jawabannya yang D. iya, yang benar yang 4 saja. Coba C3 dan C1 dirangkai secara paralel. Benar ya? C1 dan C3 dirangkai secara paralel. Ini yang benar. Kalau pernyataan 3, C2 dan C3 dirangkai secara seri. Benar? Paralel. Salah, paralel ya. Kak, kalau misalnya V-nya ada di sebelah kanan juga, jadi voltasenya ada 2 gitu, C2-nya tetap seri atau paralel? V2-nya misalnya kayak gini. Ini kan C1 misalnya. Gambarnya sama gitu. Iya, cuma tambahin V-nya aja gitu. Ini C-nya di sini. Terus ini kan nyambung ke sini. Iya. Terus V-nya di sini. Iya, terus baru. Terus ini ada V lagi. Iya, Gini. Nah, ini gini. Nah, kalau di sini tidak ada cabang, maka C2 dan C3 tetap disusun secara paralel. Paralel. Kecuali kalau seperti ini, Dek. Misalnya ini ada sumber tegangan. Terus di sini ada kapasitor gini ya. Ini ada seperti ininya. Kemudian di sini ada baterainya lagi. Oh, sumber tegangan. Belum tentu baterai ya. Terus ini ada kapasitor lagi di sini. Ini adalah V0. Ini misalnya V1 deh. V1 ini V2. Sumber tegangan 1, sumber tegangan 2. Terus di sini ada C1, di sini ada C2. Nah, kalau kayak gini, C1 dan C2 tetap disusun secara paralel. C1 dan C2 itu disusun secara paralel. Kalau C2 dan V2 seri. Kalau C1 dan V2 paralel. Iya. Seri paralel. Secara paralel. Iya, secara paralel. Paralel. Ya, secara paralel. Nah, gitu bedanya. Kalau V1 sama C1 disusun apa? Seri? Ada cabang?
C1 C1 Ada cabangnya nih. Di sini sama di sini. oh Nah, bisa bedain nggak? uh, Nah, kalau ada cabangnya berarti dia disusun secara paralel. iya, paralel. Yang tadi yang Paralel. sempat hampir bingung tuh yang mana ya? Yang V0 sama C2 itu ya? Yang digambar. V0 sama C2. Ini Itu ada nggak ada cabangnya nggak? cabangnya kan Kak di sudut? Iya, di sini kan. Tapi dia keluar dari sistem ini, Heeh. kan masuknya, misalnya di sini masuknya 2 volt. Misalnya di sini masuknya 2 volt. Kemudian masuk sini, terbaginya kan hanya di sistem ini. Terus pas keluar lagi, pas banget di kabel yang ini. Nah, ini kan kabel nih, pas banget di kabel yang ini, dia keluarnya juga 2 volt. Oh, Masuk lagi ke sini sama kan? iya. Iya, gitu. Jadi bedanya di situ. Coba Itu kalau Mas, kalau garis yang tebalnya itu yang positif kan Kak? iya, garis tebalnya itu yang positif. Tapi sorry di gambar itu soalnya itu yang tebel itu yang kayak kebalik gitu menurut aku. Tebelan yang bawah. Tebelan yang Tebel. yang ini. Heeh. Gambarnya jelek ya. Bukan sorry yang di soal Kak. Soal. Oh, yang di soal. Itu gimana sih? Aku bingung gambarnya. Oh, gambarnya bingung sebentar. Kakak gedein ya. Gini, terus di soal yang ini. Nah, yang tebal yang mana, Dek? Iya ya, yang bawah pendek ya. Saya baru nggak ngeliat ini. Oh, Aku bingung kalau kayak gitu positif iya. negatifnya. Positif sama negatif ya. Kalau yang panjang itu positif, ini kan positif. Iya. Terus kalau yang pendek ini Yang itu yang negatifnya ya. Jadi ini tuh sebenarnya ada 2 sumber, Dek. Kalau satu sumber aja kan gambarnya cuman gini sama gini kan? Iya. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti dia ada 2 sumber. Ini sebenarnya ada gandengannya gini. Nah, ada kabelnya gini. Nah, gini. Kalau diperpanjang itu seperti ini gambarnya. Set, 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 set. Nah, ini ada 2 tegangan, V1 dan V2 gitu. Aslinya kayak gini nih gambarnya. Cuman dia kan kalau di gambar elektronika tuh kayak gini nih. Cuman ini berarti ada 2 sumber tegangan, katakanlah baterai kalau ini ya, kalau positif. Kalau gambarnya seperti ini, positif dan negatif kayak gini, positif dan negatif kayak gini, ini dia baterai. Ini adalah susunan baterai. Susunan baterai. Tapi kalau ternyata sumber tegangannya adalah seperti ini, tandanya ada kayak gini, kayak tak hingga. Ini menandakan dia tegangan AC. Kalau baterai tegangan DC. Searah aja. Kalau udah habis ya habis. Kalau aki ketika mengalir dia balik lagi ke sini masih bisa nyala lagi gitu. Itu sumber tegangan bolak-balik AC. Bedanya di sini. Kalau gambarnya kayak gini itu DC, kalau seperti ini AC gitu. Paham? Iya, berarti yang digambar soal ini yang V0 itu sebenarnya 2 tegangan jadi 1 gitu kali ya, Kak? Nah, V0 ini sebenarnya V gabungan gitu. Oh, oke. Iya, makasih. Ya, iya, oke. Ini soal itu ya, tentang kapasitor. Susunan kapasitor. Ini kapasitor. Kalau kapasitor kayak gini ya. Kalau yang seperti ini namanya apa? Listrik. Listrik. Ini kapasitor. Hambatan. Kalau ini hambatan. Hambatan disebut juga dengan resistor kan, Kak? Iya, resistor. Beda ya. Kalau yang kayak gini biasanya ada kotaknya. Nah, kalau seperti ini apa namanya?
Sama juga ini juga resistor juga. Jadi resistor tuh selain garis-garis kayak rumput ini, dia juga gambarnya kayak gini. Nah, sama ya. Itu resistor. Oke, ada yang ditanyakan? Nomor 14. Nggak ada, Kak. Mau lihat Oke. catatan yang satu lagi. Yang mana yang ini? Iya, bentar ya, Kak. Oke. Kamu nyatet ya? Enggak, Kak, moto. Oh, moto. Oke. Udah ya, Kak. Oke, next ya. Kita ke soal selanjutnya nomor 13. Simak 2 tahun lalu. Ini soal aplikatif tentang listrik juga. Gambar di atas adalah diagram prinsip kerja untuk menghidupkan lampu tabung. Lampu tabung itu apa? Lampu neon. Lampu tabung atau lampu neon. Tahu ya, pernah lihat ya. Biasanya ada di gedung-gedung besar dia. Fungsinya adalah untuk supaya ruangannya itu lebih terang untuk di gedung-gedung yang besar. Lampu neon atau disebut juga dengan lampu tabung atau disebut juga dengan lampu TL, sama aja ya. TL itu tube lamp. Tube lamp atau tube luminescent. Nah, cara kerjanya adalah, jadi pada lampu TL ini terbagi atas beberapa bagian. Ada ini adalah yang namanya filamen. Kalau pada lampu pijar yang dulu itu, yang lampu zaman dulu yang kuning, itu yang seperti ininya. Ini kan gambar lampu. Ini tabungnya. Kemudian di antara tabung ini ada seperti gini ya. Nah, ini namanya filamen. Sama aja. Filamen. Atau kawat pijar ya. Nah, pada lampu TL ini prinsip kerjanya, ketika lampu TL ini dialiri aliran listrik, di antara kedua filamen ini ada, ini kan dari logam ya, misalnya dia dari apa ya, tembaga misalnya. Filamen ini misalnya dari logam tembaga. Jadi ketika lampu TL dialiri listrik, ini TL dialiri listrik, elektron di antara satu filamen ke filamen yang lain itu berpindah tempat dari satu ujung ke ujung yang lain. Ketika lampu TL dialiri listrik, elektronnya berpindah tempat. Elektronnya berpindah dari satu ujung atau dari satu filamen ke filamen yang lain. Ketika berpindah, elektronnya ini dia menghasilkan energi. Nah, ketika dia pindah, elektronnya menghasilkan energi. Energi untuk apa? Energi untuk mengubah cairan merkuri dari bentuk dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Jadi di dalam lampu TL itu ada cairan merkuri di sini. Nah, fungsinya ketika dia dinyalakan,
ada elektron kan pindah dari filamen satu ke filamen yang lain. Nah, perpindahan elektron ini menghasilkan energi untuk mengubah cairan merkuri di sini yang tadinya cair jadi bentuk gas. Nah, gas di sini itu adalah selain gas merkuri ada juga gas argon. Jadi kayak ungu-ungu gitu kan warnanya di ujung-ujungnya. Nah, itu terdiri dari gas merkuri dan gas argon. Jadi kayak ungu seperti itu. Kemudian setelah dia menjadi gas, setelah menjadi gas kan tumbukan antar elektron ini, elektron ini menghasilkan energi untuk berpindah tempat kan, menghasilkan energi untuk berpindah tempat, berpindah ke level energi yang lebih tinggi. Nah, ke level energi yang lebih tinggi, maka elektron ini ketika berpindah tempat, karena dia berpindah ke lebih tinggi, maka melepaskan atau menghasilkan cahaya. Begitulah cara kerja lampu TL. Di bagian lampu TL ada juga yang disebut juga dengan balas. Balas. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan sumber tegangan atau voltase atau V ya, untuk menyalakan lampu. Nah, balas ini dewasa ini sering banget digunakan untuk apa? Dia tuh sebenarnya untuk menghemat energi. Karena apa? Karena efisiensi dayanya itu lebih baik daripada tidak menggunakan balas. Jadi balas ini berfungsi sebagai sumber tegangan, memberikan sumber tegangan yang tinggi. Ini ya, berarti pernyataan 1, balas berfungsi untuk membangkitkan tegangan yang tinggi agar peristiwa pelucutan gas dapat terjadi. Pelucutan gas ini apa tadi? Pelucutan gas ini perubahan dari cair menjadi gas tadi. Cairan apa? Cairan merkuri. Jadi balas ini berfungsi sebagai pembangkit tegangan tinggi supaya terjadi pelucutan gas. Jadi pernyataan 1 benar. Balas menyebabkan pemakaian daya listrik lebih besar daripada 10 watt. Padahal sebenarnya dia lebih hemat daripada ini, sehingga justru dia tidak menyebabkan pemakaian daya listrik lebih besar ya, justru malah dia menghemat. Jadi pernyataan 2 salah. Jadi kemungkinan jawabannya yang mana kalau 2 salah? B. Tuh 2. 1 benar. Oh ya, 1 benar, 3 benar. Berarti yang B. Balas berfungsi sebagai pembatas daya lampu. Selain memberikan sumber tegangan, juga sebagai pembatas daya lampu. Sebenarnya ini bukan balasnya ya, tapi ada komponen yang disebut dengan MCB. Nah, fungsi utama balas adalah sebagai pengalir arus listrik. Pengalir arus listrik itu bukan balas, tapi kabel atau kawat penghantar. Nah, kita taunya namanya kabel. Kabel itu kalau sudah dibungkus pakai isolator. Kalau belum dibungkus pakai isolator namanya kawat penghantar gitu. Ini soal aplikatif ya. Baru keluar di SIMAK 2019 kemarin.
Oke. Kawat isolator apa namanya? Kenapa? Tadi kakak bilang kawat isolator apa gitu, kenapa? Oh, kalau kawat aja, kawat tembaga itu belum dibungkus isolator, itu namanya kawat penghantar aja. Tapi kalau sudah dibungkus isolator, itu namanya kabel. Isolator tuh yang misalnya karet, kemudian plastik. Nah, terbuat dari bahan kayak gitu. Kabel kan ada pembungkusnya kan, coba kalian buka kabel gitu yang udah gak kepake kan, nah dalamnya kan ada kawatnya kan, nah itu kawatnya itu disebut kawat penghantar. Kalau item-itemnya atau putih-putihnya itu namanya isolator. Gitu. Makasih ya Kak. Oke. Kalau isolator bisa menghantarkan listrik nggak? Enggak. Hanya bahan konduktor ya. Nah, kawat penghantar ini kan dari konduktor juga. Konduktor, penghantar listrik. Penghantar panas juga disebutnya konduktor juga. Oke, nomor 13 sudah. Kita lanjut ke soal naik ya ke atas nomor 12. Nomor 12. Kakak ambil dari SIMAK 2019 kode 311. Kalau tadi kode 314. Suatu benda bermuatan listrik, masih dengan listrik ya ini. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial atau beda tegangan. Jadi, jika muatan listrik, ada benda bermuatan listrik. Berarti ada benda yang bermuatan listrik, dia punya Q ya, muatan listrik. Pada suatu daerah yang memiliki beda potensial atau pada suatu tempat yang memiliki beda potensial atau V, beda tegangan, maka muatan ini bergerak mengalir persatuan waktu. Jadi, muatan ini karena ada beda potensial, dia mengalir, bergerak, mengalir persatuan waktu atau disebut juga dengan arus listrik. Jadi pengertian arus listrik atau I, kuat arus sama aja, adalah muatan yang bergerak mengalir persatuan waktu. Jadi I dirumuskan sebagai muatan persatuan waktu. Q per T. Jadi arus listrik ini dapat mengalir jika ada beda potensial. Kita kaitkan lagi, arus bisa mengalir karena ada beda potensial. Di mana? Di antara kawat penghantar. Jadi, dikaitkan lagi dengan hukum Ohm. Kalau V itu I dikali R. Jadi, kalau ada arus yang mengalir pada kawat penghantar dapat terjadi karena adanya beda tegangan. Ini hukum Ohm. Jadi pernyataannya adalah benar. Sebab suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada pada daerah medan listrik, di mana besar gaya Coulomb ini, gaya Coulomb adalah E dikali Q, di mana E ini adalah medan listrik. Kalau Q adalah muatan. Pernyataan
benar. Alasannya juga benar. Tapi keduanya apakah berhubungan? Yang satu bicara tentang kabel, yang satu bicara tentang medan listrik. Ada kaitannya? Ada kaitannya nggak kira-kira? Nggak ada ya. Jadi kalau gaya Coulomb ini, dia berbicara tentang dua muatan listrik. Ada dua muatan. Q1 sama Q2. Nah, kalau ini berada di materi listrik statis. Listrik statis. Listrik statis artinya dia tidak mengalir ya, nggak ada arus di sini, tidak ada arus listrik. Kalau pada pernyataan dia berbicara tentang listrik dinamis, yaitu kalau ada beda tegangan maka arus di dalam penghantar bisa mengalir. Hukum Ohm ini dia berbicara tentang listrik dinamis, di mana arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau yang alasan itu kita bicara tentang listrik statis, kalau yang pernyataan yang atas kita bicara tentang listrik dinamis. Jadi keduanya benar tapi tidak berhubungan. Maka opsi yang benar adalah A, B, C, D, atau E? B. E. B. B ya. Benar tidak berhubungan. Benar. Kalau A kan benar berhubungan. Ini A. Kemudian benar tidak berhubungan itu B. Kalau benar dan salah itu C. Kalau salah benar itu D. Yang E kalau salah. Ya, dihafalin ya. Jadi benar tapi tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan nomor 12? Cukup? Cukup. Oke. Kita lanjut ke nomor atasnya, nomor 11. Masih dengan soal simak. Isinya soal simak itu kayak konsep ya. Kadang jarang hitungannya cuman kalimat-kalimat gini, tapi ini berada di bagian subtes yang sebab akibat sama 1, 2, 3, 4, jadi kadang jarang hitungnya gitu. Tapi kalau yang opsi ABC itu biasanya hitungan sih ya. Kalau konsep biasanya masuk ke soal sebab akibat dan 1, 2, 3, 4. Nomor 11, soal dari SIMAK 2019 masih dengan kode yang sama, kode 211. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan terhadap gaya. Kita bicara tentang energi mekanik, berarti materinya usaha dan energi. Hukum kekekalan energi mekanik itu akan berlaku jika yang pertama, 1, tidak ada energi yang hilang. Tidak ada energi yang hilang.
Misalnya gaya gesek, misalnya ya. Misalnya gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, misal ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, maka kekekalan energi mekanik tidak berlaku karena ada gaya gesek. Gesekan udara kadang kan diabaikan gitu kan supaya menghasilkan kekekalan energi mekanik. Tapi kalau gaya geseknya diperhitungkan, maka hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Terus yang kedua, hukum kekekalan energi mekanik berlaku jika yang kedua ada pengaruh atau dalam pengaruh gaya konservatif. Gaya konservatif. Gaya konservatif itu apa? Gaya konservatif itu misalnya contohnya adalah gaya gravitasi. Kak, gaya yang tidak dipengaruhi itu bukan Kak, tidak dipengaruhi arah gerak benda. Arah gerak benda. Itu kamu sudah menjawab alasan ya. Tidak dipengaruhi arah gerak benda. Di sini kan berlawanan tuh. Padahal sebenarnya tidak hanya berlawanan aja. Oke, kakak nanti singgung ya. Jadi pernyataan tersebut masih alasannya adalah benar sih, tidak dipengaruhi oleh arah. Tapi lebih tepatnya sebenarnya gaya konservatif adalah gaya tak sentuh. Jadi bisa memberikan pengaruh tanpa menyentuh. Contohnya ada gaya gravitasi misalnya. Ada gaya gravitasi. Kalau misalnya gaya gravitasi itu apa ya? Biasanya kan benda jatuh dari ketinggian H misalnya kan. Ada benda jatuh dengan kecepatan V misalnya. Benda jatuh dengan kecepatan V. Kenapa jatuh? Kenapa dia jatuh ke tanah? Kira-kira kenapa tuh? Karena ada Gaya gravitasi Kak. Iya, karena ada gaya gravitasi. Coba. Gaya gravitasi itu kan ke pusat bumi ya. Bendanya jatuh ke tanah ya, udah jatuh gitu aja. Tapi buminya menyentuh nggak? Menyentuh benda ini nggak? Awalnya kan enggak kan? Jadi dia jatuh aja karena ada gaya gravitasi. Berarti bumi ini tidak harus menyentuh benda untuk menyebabkan benda bisa jatuh ke bumi. Jadi tidak ada kontak gitu, atau disebut juga dengan gaya kontak. Jadi dia tidak menyentuh tapi ada efeknya. Contoh lain misalnya gaya magnet. Nah, contoh gaya konservatif yang lain misalnya adalah gaya magnet. Ini contoh pertama tadi gaya gravitasi. Yang kedua misalnya gaya magnet. Coba, ada dua magnet. Magnet batang misalnya ya. Ada dua magnet. Ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan. Ujung magnet selatan, ujung 1 dan ujung 2 bisa menimbulkan medan magnet, ya kan? Bisa menimbulkan medan magnet. Medan magnet di sini, di sekitar magnet bisa timbul. Tapi apakah magnet 1 dan magnet 2 harus disentuhkan? Tidak kan? Maka gaya magnet ini bisa timbul karena ada medan magnet yang timbul di sini sehingga gaya magnetnya juga timbul tanpa harus menyentuhkan kedua magnet. Jadi ada efeknya tapi tidak harus bersentuhan. Kalau yang lain misalnya selain gaya magnet, gaya listrik. Nah, itu contoh gaya konservatif. Gaya listrik ada efeknya tapi
tidak kelihatan ya, nggak kelihatan gitu. Itu gaya konservatif atau gaya tak sentuh. Jadi gaya konservatif ini adalah gaya tak sentuh. Bisa memberi gaya tanpa menyentuh gitu. Kalau gaya gesek kan antara udara dengan benda yang jatuh ke bumi itu kan ada gaya geseknya, ya kan? Ada gaya gesek. Kalau gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau gaya gesek itu contoh gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif. Artinya dia harus menyentuh benda supaya efeknya juga terasa. Jadi gaya yang menyebabkan atau mempengaruhi menyebabkan terjadinya perubahan energi. Itu disebut gaya non-konservatif. Contohnya adalah yang pertama berarti tadi gaya gesek. Terus yang kedua gaya hambatan udara, misalnya hambatan udara. Misalnya itu. Percobaannya apa sih yang hambatan udara? Itu loh, yang ada kertas, 2 kertas, yang satu digumpal, yang satu dilembarkan aja. Kalau di ruang hampa, ketika mereka dijatuhkan bersama-sama, karena tidak ada udara kan, hampa udara, mereka akan jatuh sampai ke tanah itu dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau ada udaranya, gumpalan kertas sama lembaran kira-kira cepat yang mana? Kira-kira cepat yang mana? Gumpalan kertas sama lembaran. Kira-kira cepat yang belum pernah nyoba ya? Gumpalan, Kak. Iya, cepat yang gumpalan. Karena yang lembaran itu ada hambatan udara yang menghalangi dia sehingga dia kayak swing gitu loh. Jatuhnya tuh nggak langsung brek gitu ya. Tapi karena ada hambatan udara dia jadi kayak melayang-layang gitu. Nah, itu kan hambatan udaranya juga harus nyentuh kertas kan. Makanya itu disebut dengan gaya non-konservatif. Sehingga energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif adalah konstan. Berarti pernyataannya benar atau salah? Energi mekanik dalam pengaruh gaya konservatif. Berarti? Bener, Kak. Benar. Jadi kalau energi mekanik ini bekerja jika dia dalam pengaruh gaya konservatif. Karena kalau ada gaya konservatif tidak ada energi yang hilang. Gitu. Jadi kalau ada gaya gesek, misalnya ada gaya gesek, ini ada energi yang hilang. Energi yang hilang. Berarti dia bukan konservatif, ini non-konservatif. Nah, contohnya untuk menjawab alasan, dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap gaya. Coba, benda ini kan jatuhnya ke pusat bumi, ke bawah ya. Sementara arah gaya gravitasi bumi kemana? Ke pusat bumi juga kan? Ke bawah sini kan arah gaya gravitasinya. Berarti antara gerak benda dan gravitasi itu searah atau berlawanan arah? Searah ya, Kak? Searah, pintar. Jadi dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah. Tidak. Tapi benda tidak selalu bergerak berlawanan arah, tapi dia juga bisa bergerak searah. Berarti ini sebenarnya tidak selalu. Bisa jadi dia searah.
arah. Jadi alasannya adalah salah. Begitu. Pernyataan benar, alasannya salah. Berarti jawabannya C. benar salah C. Jawabannya C. Jawabannya C. Gaya konservatif tuh kadang tidak diajarkan di sekolah, ya kan, jarang banget. Tapi dia di UM itu kadang sering keluar di ujian masuk universitas negeri, itu kadang sering dikeluarkan tentang gaya konservatif. Nah, konsepnya ada di sini. Kalau gaya konservatif itu intinya adalah nggak menyentuh tapi ada efeknya. Tapi kalau gaya non-konservatif harus ada sentuhan. Seperti tadi, gumpalan kertas sama lembaran kertas. Gitu. Ada yang ditanyakan nomor 11? Tentang gaya konservatif dan non-konservatif. Cukup? Kakak lanjut ke soal atasnya ya. Soal nomor berapa nih? 10 ya. Nah, unsur radioaktif 64 Cu. Cu itu apa? Cu adalah cuprum, tembaga ya. Cuprum. Ini kita belajar radioaktif nih. Unsur radioaktif Cu dengan waktu paruh 13 jam. Dan bilangan Avogadro atau Na adalah 6,0 kali 10 pangkat 23 mol per mol. Radioisotop 64 Cu sebanyak 8 gram memiliki aktivitas titik-titik. Hintnya atau petunjuknya, gunakan lambda adalah 0,64 dibagi T. Dengan T adalah waktu paruh. Diketahui ya, ditulis dulu diketahuinya. Diketahui, ini di kimia juga belajar ya tentang radioaktif. Diketahui waktu paruhnya T-nya adalah 13 jam. 13 jam itu sama dengan 13 kali 60 kali 60 second ya. Kemudian bilangan Avogadro-nya, N Avogadro-nya adalah 6,03 biasanya. 6,0 kali 10 pangkat 23 per mol. Radioisotop Cu sebanyak 8 gram, berarti masanya adalah 8 gram, memiliki aktivitas titik-titik. Berarti yang ditanyakan adalah aktivitas radioaktif unsur Cu. Unsur Cu di sini dituliskan 6429 ya. Berarti dia massa molekul relatifnya adalah 64. MR-nya 64. Nah, ulas kembali tentang waktu peluruhan radioaktif. Waktu peluruhan radioaktif. Waktu peluruhan radioaktif itu apa? Waktu peluruhan radioaktif adalah proses peluruhan radioaktif sampai dihasilkan inti atom yang stabil. Inti atom yang stabil. Nah, ini definisinya ya.
Sementara proses peluruhan radioaktivitas ini dihitung dengan persamaan, aktivitasnya dihitung dengan persamaan R atau aktivitasnya sama dengan lambda dikali dengan N. Di mana R-nya adalah aktivitas radioaktifnya. Kemudian N-nya adalah jumlah partikel ya. Jumlah partikel. Yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan di sini adalah aktivitasnya berapa. Jadi kita bisa hitung dengan R sama dengan lambda dikali dengan N. Nah, N-nya itu sendiri bisa ditentukan dari N atau jumlah partikel itu dari jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, jumlah mol ini dari massa dalam gram dibagi molekul relatif dikali dengan Na. Massanya tadi berapa? 8 gram dibagi 64 dikali dengan bilangan Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23. Ini N-nya. Kemudian lambdanya 0,64 dibagi T ya. Berarti R-nya sama dengan 0,64 per T. T-nya 13 dikali 60 dikali 60 dikali N. N-nya adalah 8 per 64 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Nah, gini ya. Sehingga aktivitasnya adalah ini bisa dicoret. Coret, ini dapat 100. Kemudian 6 dan 60. Ini dapat 10. Berarti tinggal 8 per 13 kali 60 kali 10 kali 10 pangkat 23 per 100, ya kan? Jadinya sama dengan 8 kali 10 pangkat 23 per 13 dikali 6. 13 dikali 6. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 pangkat 4. Tinggal 8 per 13 kali 6 dikali 10 pangkat 19 ya. Ya kan? Ya. 19. Ini naik kan? Jadi negatif. Tinggal 4 per 13 kali 3. Ini dicoret kan 8 dan 6 kali 10 pangkat 19. Sehingga tinggal 4 bagi 39. 4 bagi 39 itu sekitar 0,1 ya. Mendekati 0,1. Berarti 0,1 kali 10 pangkat 19. Kalau dijadikan 10 kali 10 pangkat. Ya, Nora? Kak, 4-nya kan lebih dari 39, Kak. 1,1 kayaknya. Oh ya, betul. 1,1 ya. Salah kakak. 1,1, betul. Terima kasih, Nora. Ini 1,1 ya. Gitu kan? Terus kalau jadikan 11, jadi? Kalau dijadikan 11 di sini ya. 11 10 pangkat 10 18 pangkat? kan, Kak? Iya, 18. Becquerel. Berarti nggak ada jawabannya ya. Tapi yang paling mendekati adalah ini. Karena di sini pengalinya sama. -2,
pangkatnya 20, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang A. Gitu. Terima kasih ya Nora. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini tentang radioaktif, unsur radioaktif. Cukup? Baik, kalau cukup kakak lanjut ke soal nomor 9. Naik ke atas ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini tentang loop ya. Tadi di awal-awal ada kapasitor. Nah, ini ada loop 2 hambatan. Loop itu apa? Rangkaian 2 buah kawat penghantar yang membentuk mata jala kayak gini, mata jala. Nah, kayak gini. Nah, sebelum ke situ, ini penerapan dari hukum 2 Kirchhoff sebetulnya. Hukum 2 Kirchhoff di mana hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff, kalau hukum 1 Kirchhoff itu kan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Iya, pintar. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Itu untuk Kirchhoff 1. Nah, untuk Kirchhoff 2, sigma atau jumlah tegangan ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Itu untuk hukum Kirchhoff 2. Nah, pada rangkaian ini ada tegangan 6 volt, 5 volt, dan 4 volt. Ada 3 baterai berarti. Kemudian ada hambatan 50 ohm dan 100 ohm. Kita tentukan dulu arah arusnya. Arah arusnya ditentukan dari Arah arusnya ditentukan dari tegangan yang besar nih, dari 6 ohm. Kan arahnya dari A ke B kan? Dari ini A ke B. Maka ini di sini ada arus dari 6 ke 5. Dia menuju B. Berarti ada arus ke sini. Arus ke sini itu masuk ke cabang R1 dan ke baterai 5 volt. Gitu. Nah, ini ada percabangan di sini ke 5 volt dan ke R1. Kemudian ada 2 loop kan. Yang pertama adalah yang ada baterai 6 volt dan 5 volt. Yang kedua, loop kedua yang ada tegangannya yang ada hambatannya 100 ohm di sini. Arah aliran arusnya 5 volt kemudian ke bawah ya. Nah, ini yang panah di sini itu kan tidak sesuai dengan pemisalan. Padahal sebenarnya kan arah arusnya adalah ke kiri kan. Tapi dia kita pemisalkannya ke kanan. Kenapa? Karena ada pengaruh tegangan 6 volt. Jadi arusnya mengalir ke kanan. Di sini ada I, sebut saja di sini I2. I2 asalnya dari 6 volt, di sini I2. Nah, masuk ke 5 volt dan I1 masuk ke 100 ohm. Kita fokus ke loop 1 dulu yang atas. Loop 1. Loop 1 yang bawah. Loop 1 yang bawah. Ini yang 1 karena ini I1 ya. Ini loop 1, ini loop 2. Ini loop 1, ini loop 2. Ini 2, ini 1. Nah, pada loop 1
tegangannya berapa? 5 volt ya. Arahnya kan ke kiri, padahal sebenarnya dia ke kanan ya. Jadinya sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, jumlah tegangan ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Tegangannya adalah 5 volt. Tapi dia kan harusnya mengalirnya ke kiri. Tapi pada pemisahan kita ke kanan sehingga tandanya negatif 5 volt. Ditambah I-nya ada I1. I1 dikali 100 ohm sama dengan 0. Jadi min 5 ditambah ini I1 dikali 100 sama dengan 0. Kalau pindah ruas menjadi minus I1 dikali 100. Sehingga I1-nya sama dengan 2. 5 dibagi 100 ohm. Hasilnya adalah 0,05 ampere. Positif ternyata, berarti harusnya dia ngalirnya ke kiri, tapi arah pemisalannya ke kanan. Gitu. Kenapa kakak ambil arah pemisalan ke kanan? Karena tadi patokannya mengalirnya dari A ke B. Jadi panahnya ke kanan, padahal sebenarnya ke kiri gitu. Jadi jangan khawatir kalau nanti misalnya I1-nya hasilnya kalau kita pas ngitung I-nya hasilnya minus, nggak apa-apa. Berarti dia terbalik dengan arah pemisalan kita. Jadi minus dan plus di sini hanya untuk menandakan arahnya saja, begitu. Nah, itu untuk I1. Kalau I yang melewati R2, maka kita fokusnya ke loop 2. Pada loop 2, kita lihat dari A ke B. Awalnya dari 6 volt ya, pemisalannya kita dari 6 volt, berarti positif 6 volt. Ini kan, di sini positif 6 volt, berarti 6 ditambah di sini ketemu kutub positif baterai 5 volt, tapi sebenarnya dia arahnya ke kiri, sudah ditentukan tadi ya, ke kiri, maka ketemunya bukan positif lagi tapi negatif 5 volt dikurangi 4 volt sama dengan karena mengalirnya ke sini, nah ke sini, maka dia juga negatif dari arah pemisalannya dikali ditambah dulu kan ketemu I yang mengalir di sini I2 kan, karena tidak ada cabang lagi maka kita misalkan ini adalah I2, yang mengalir di sini adalah I2. Jadi ditambah I2 dikali R, R-nya 50 ohm sama dengan 0. Sehingga tinggal 6 dikurangi min 5 berarti 1 dikurangi 4 tinggal min 3 sama dengan ini pindah ruas. Jadi 50 minus 50 dikali I2. Maka I2-nya sama dengan 3/50 sama dengan 0,06 ampere. Gitu. Jawabannya adalah yang C. Ada yang ditanyakan? Untuk nomor 9. Kak mau nanya Kak. Iya, silakan. Itu nggak paham yang loop 1 delta V itu dapat min 5 dari mana ya Kak? Dapat min 5 dari mana? Oh, yang pertama ya. Iya. Berarti kita loop 1.
arahnya dari A ke B ya, berarti dia mengalirnya kan searah dengan jarum jam. Dari A ke B, mengalir dari sini, ketemu, harusnya kakak salah nih nulisnya I1 kali R1 dulu, harusnya gini. I1 dikali R1 dulu, karena patokannya A ke B ya. I1 kali R1 dulu, baru ketemu kutub negatif baterai I5. Jadi dia misalkannya adalah minus 5 gini ya. Nah, kalau gini nggak bingung kan? Jadi dia kan dari A ke B nih ngalirnya. Berarti ke sini kan searah dengan jarum jam. Pertama kita ketemu sama hambatan R1. Dialiri dengan arus I1. Berarti I1 dikali R1. Terus setelah mengalir ada cabang, tapi dia ketemunya sama karena kita nggak memandang 4 volt, kita pandangnya yang loop 1, maka ketemunya kutub negatif baterai I5. Sehingga I1 dikali R1 dikurangi 5 sama dengan 0 gitu. Ini kakak kebalik tadi ya, nulisnya. Jadi I1 dikali 100 dikurang 5 sama dengan 0 gitu. 100 I1 sama dengan 5. I1-nya sama dengan 5 per 100. Jadi gitu ya. Kenapa kok negatif, Kak? Karena ketemunya sama kutub negatif baterai. Begitu. Terjawab? Jawab, Kak. Oke. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Saya cukup. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Sukses ya untuk kalian teman-teman semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan, insya Allah jadi doa terbaik untuk kalian. Kakak di sini mendoakan supaya apa yang didapatkan nanti adalah yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat ya. Sekian dulu dari kakak. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama.